Di waktu pagi di bulan November, kami bersiap-siap mengemas peralatan mendaki yang kami sewa di tempat rental alat mendaki. Sudah kami rencanakan jauh-jauh hari untuk mendaki gunung yang tingginya mencapai 4.700 mdpl. Sebenarnya, bukan waktu yang tepat untuk mendaki di bulan November karena sudah memasuki musim hujan. Karena dari bulan-bulan lalu kami belum bisa mendaki dikarenakan sibuk magang tugas kuliah. Akhirnya kami cuma bisa mendaki di bulan November ini karena kami sudah menyelesaikan magang dan lanjut mengerjakan skripsi. Di sela waktu mengerjakan skripsi inilah kami mendaki supaya pulang-pulang nanti kepala terasa lebih rileks. Gunung ini menyimpan banyak kisah dan misteri yang diceritakan dari warga maupun penduduk di Pulau Lombok secara turun-temurun. Banyak yang bilang bahwa di atas Gunung Samalas terdapat istana jin dengan ratu yang bernama Dewi Anjani. Dewi tersebut digambarkan memiliki badan setengah ular dan setengah manusia. Pada pendakian ini, kami hanya berempat orang saja. Awalnya, kami sepakat mendaki sebanyak 7 orang. Tetapi, 3 orang lainnya tidak jadi ikut karena ada tugas kuliah. Oh iya, namaku Roni. Aku sudah sering mendaki bukit-bukit indah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan baru kali ini, aku akan mendaki gunung berapi. Ayo cepat, nanti keburu hujan, kata temanku yang bernama Daniel. Iya, tunggu sebentar, aku mau beli rokok dulu, kataku sambil berlari menuju warung yang ada di sebelah rumahku. Setelah semua peralatan mendaki kami masukkan ke dalam tas, aku langsung berpamitan kepada kedua orang tuaku. Kami berdua pun mengendarai sepeda motor menuju rumah teman yang ada di desa sebelah. Tidak lama kami pun sampai. Di sana sudah ada teman kami, Iqbal dan Ridho. Akhirnya sampai juga kalian. Cepat sini, duduk dulu, kata Ridho yang merupakan kawan paling tua dalam pendakian Gunung Samalas ini. Teflon sudah kamu masukkan kan ke dalam ransel, Ron? Jangan sampai setelah kita di atas gunung nggak ada alat buat goreng ikan nanti, kata Iqbal sambil tertawa. Oke, sudah siap dong. Pancingnya sudah kamu pinjamkan di pamanmu, kataku membalas. Sudah, tapi cuma satu saja nih, kata Iqbal. Tenang aja, kemarin aku sudah bilang ke kakekku untuk meminjam pancingnya, kata Ridho. Di Gunung Samalas memang ada danau, namanya Danau Segarah Anak, hasil pembentukan dari letusan gunung berapi terdahulu. Kata orang-orang, di sana banyak sekali ikan, makanya kami membawa pancing agar nanti kita bisa memancing ikan sambil menikmati indahnya Gunung Samalas. Tiba-tiba dari arah samping rumah, seorang pria lanjut usia datang dan langsung duduk di teras rumah Ridho. Ternyata itu adalah kakeknya Ridho. Ini pancingnya doh, ucapnya dengan nada halus dan pelan sambil meletakkan 2 buah pancing di sampingku. Kamu jadi pergi mendaki hari ini, kata kakek Ridho. Iya kek, ini sekarang kami lagi siap-siap, kata Ridho dengan jawabannya. Memangnya kalian berani mendaki Gunung Samalas di bulan November gini? Ini kan musim hujan, kata kakek Ridho. Iqbal pun menjawab, beranilah kek, kami sudah sering mendaki bukit, dan lagian kami kan anak laki-laki semua kek. Kami juga sudah membawa jas hujan buat dipakai nanti bila terjadi hujan. Oh ya sudah,
Tapi dengarkan kakek baik-baik ya. Sebelum kalian masuk kawasan gerbang hutan di jalur pendakian, kalian jangan lupa ucapkan salam dan meludah sebanyak 3 kali, kata kakek Ridho. Lah, emangnya kenapa kek? Kataku dengan ekspresi yang bingung. Lakukan saja nak, dan jangan lupa kalian bawa 3 biji bawang putih di saku celana kalian masing-masing. Aku pun semakin bingung dengan perkataan kakeknya Ridho. Kami berempat saling memandang dengan kebingungan. Baik kek, kami akan membawa apa yang kakek suruh, kata Ridho. Baiklah, kalau gitu kakek mau ke sawah dulu ya, mau ngarit rumput buat makanan sapi. Oh iya, ingat juga, jangan pernah kalian berkata kotor selama kalian berada di gunung. Ingatlah tujuan kalian mendaki gunung untuk menikmati keindahan alam. Beliau pun meninggalkan teras rumah Ridho. Apa sih yang kakekmu maksud doh? Kata Daniel sambil menatap Ridho. Padahal kan tinggal jalan saja, tanpa ribet bawa-bawa bawang putih segala. Mungkin kakekmu mengingatkan kita agar membawa bawang putih lebih supaya kita bisa membuat bumbu untuk ikan yang kita pancing nanti. Tidak kekurangan kan? Kata Daniel. Sud, jangan bilang gitu Nil. Mungkin kakeknya Ridho bilang begitu karena kan Gunung Samalas terkenal angker. Setahuku, bawang putih memang penangkal jin atau makhluk gaib, kataku yang membalas pertanyaan Daniel. Sudah, ayo packing ulang. Cek lagi barang-barang yang belum ada. Oh iya, aku ambil bawang putih dulu ya di dapur. Tidak lama kemudian, suara motor dengan knalpot brong terdengar dari kejauhan dan mendekat ke arah rumah Ridho. Ternyata itu Panji, teman sekelasku waktu SMA, yang rumahnya satu kampung dengan Ridho. Ridho keluar dengan membawa bawang putih di tangannya. Woi, kalian mau kemana nih? Kata Panji. Kita mau mendaki gunung nih. Wah, Roni, kamu juga ikut ya? Iya nih, refreshing dulu lah. Capek urus skripsi mulu. Aku ikut ya, boleh ya? Boleh dong, kata Panji dengan nada memohon. Lah, kamu telat. Kita udah mau berangkat nih. Lagian juga kamu belum ada persiapan kan? Emangnya kalian mau mendaki bukit mana? Bukan bukit sih, tapi kami mau mendaki Gunung Samalas, kataku menjawab pertanyaan Panji. Anjay, Gunung Samalas nih. Aku ikut ya. Aku ambil barang-barang aku dulu. Kakak aku punya alat mendaki, nanti aku pinjam sama dia. Gimana ya? Dia boleh ikut gak bro? Kata Ridho sambil menatap ke arah kami. Boleh aja, asal kamu bawa rokok yang banyak, kata Daniel dengan bercanda. Pikiran kamu rokok mulu Nil, kata Iqbal yang ketawa cengengesan. Kalau aku sih gak apa-apa kamu ikut, tapi kamu gak boleh toksik di sana nanti ya. Kamu jaga kelakuan juga, jangan kayak dulu pas kamu lagi masih SMA, kataku memperingatkan Panji. Temanku Panji ini bisa dibilang orangnya lumayan nakal. Dulu di sekolah, dia sering banget dipanggil kepala sekolah karena kenakalannya. Sampai sekarang juga, kata orang-orang dia masih nakal dan suka mabuk-mabukan. Oke lah Cok, aku ambil barang dulu ya. Tunggu ya, awas aja kalau kalian ninggalin aku, kata Panji sambil mengancam dengan tertawa. Cepetan tapi, kita soalnya udah mau berangkat nih. Iya cepet kok, kamu gak usah khawatir doh. Panji langsung menghidupkan motor dan pulang mengambil barang-barangnya. Nih bawang putihnya, kalian masukin saku ya, masing-masing 3 biji. Ridho menyodorkan bawang putih pada kami. Setelah kami packing ulang dan merasa semuanya sudah lengkap, kami tinggal menunggu Panji.
Tak terasa 30 menit pun berlalu. Terdengar suara motor Panji dari kejauhan. "Ayolah gaskan, lambat-lambat kalian ya," kata Panji dengan cengengesan. "Kamu yang lambat, sudah lama kami tungguin kamu," kata Daniel dengan muka yang kesal. Ayo kawan, kita berangkat," kata Iqbal dengan penuh semangat. "Nih Panji, kamu masukin dulu bawang putih ini ke saku celanamu," kata Ridho sambil menyodorkan 3 biji bawang putih di tangannya. "Buat apaan tuh bawang putih?" "Ini buat penangkal jin. Ini disuruh kakek." "Hahaha, bawang putih buat nakutin jin. Zaman sekarang masih aja percaya hal begituan. Mending bawang putihnya nanti buat jadi bumbu masakan kita nanti ya. Sudah, masukin saja ke celana kamu. Jangan banyak komen," kataku membalas candaan Panji. "Ya sudah, sini bawangnya," kata Panji sambil mengambil bawang dengan nada yang kesal. Kami langsung menggendong Russell di pundak dan mengendari motor menuju ke Taman Nasional Gunung Samalas. Selama perjalanan, perasaanku memang sudah tidak enak. Rasanya seperti akan meninggalkan rumah selamanya, padahal cuma mau mendaki selama 5 hari saja. Kenapa perasaanku seperti meninggalkan rumah selamanya ya? Tumben-tumbenan aku kayak gini. Padahal di pendakian-pendakian yang lalu, perasaanku tidak pernah seperti ini, kataku dalam hati. Setelah mengendarai motor selama 1,5 jam, kami pun tiba di area parkir Taman Nasional Gunung Samalas. Kami langsung memarkirkan motor masing-masing, kemudian menuju ke gerbang balai Taman Nasional. Tapi anehnya, di parkiran ini sangat sepi. Hanya motor kami saja yang terparkir dan tidak terlihat orang yang menjaga parkir. Suasananya begitu sunyi dengan langit yang tidak begitu cerah. Di pos penjagaan terlihat ada 1 orang penjaga laki-laki. Dia langsung berbicara kepada kami. "Kalian mau mendaki ya?" kata penjaga. "Iya bang," kataku menjawab pertanyaannya. "Kalian yakin mau mendaki di musim hujan gini? Cuma kalian saja loh yang mendaki. Lihat saja parkirannya kosong. Tidak ada seorang pun yang mendaki sekarang," kata penjaga. "Yakinlah, kami ini kan laki-laki bang. Kami tidak akan pulang karena cuma turun hujan," kata Panji dengan semangatnya. "Ya sudah, tapi kalian hati-hati ya. Kalau ada yang sakit, salah satu di antara kalian langsung turun saja ya. Di sana juga rawan longsor sekarang. Kalian jangan melewati rute pendakian yang tidak ada petunjuk jalannya." "Iya bang, kami akan selalu berhati-hati dan mendengarkan apa yang abang bilang," kata Ridho. "Alah, abang jangan khawatir gitulah, slow aja bang," kata Panji sambil cengengesan. "Oke sudah, ini karcisnya, ini plastik sampahnya. Nanti kalau kalian sudah turun, kalian wajib membawa kembali sampah bekas makanan kalian ya. Kemudian kalian tulis nama kalian di buku ini, lalu tanda tangan," kata penjaga itu sambil menyodorkan 2 buah kantong plastik sampah yang besar dan sebuah buku jurnal. Setelah kami melakukan registrasi, kami langsung menggendong Russell masing-masing di pundak. Aku melihat jam tanganku, sudah pukul 10:13 menit. Dan itu menjadi waktu start pendakian kami di Gunung Samalas. Kami start mendaki dari gerbang balai Taman Nasional Gunung Samalas pada pukul 10:13 menit. Di awal pendakian, kami langsung disuguhi dengan pemandangan rumput savana yang hijau dan luas. Sejauh mata memandang, akan terlihat padang rumput hijau. Maklum, dengan waktu pendakian kita di musim hujan, tentu
rumput-rumput akan berwarna hijau karena pertumbuhan daunnya yang mudah. Tak lama kemudian, kami melihat papan tanda yang menunjukkan pos 1 tinggal 1 kilometer lagi. Kami pun mempercepat langkah kaki agar nanti bisa makan siang di pos 1. Setelah berjalan sekitar 1 jam, kami pun tiba di pos 1. Kami sampai di pos 1 pukul 12:47. Kami langsung beristirahat. Di sana terdapat satu pondok yang terbuat dari kayu. Di pos 1 ini, kami masih berada di kawasan savana, belum masuk ke trek hutan. "Minta rokok dulu, Cuk," kata Panji sambil menatap ke arahku. "Lah, emangnya kamu gak bawa rokok tadi dari rumah?" "Mendaki elit, bawa rokok sulit," jawab Daniel dengan nada tertawa. "Diam kamu," jawab Panji dengan nada yang membentak. Sudah, ini rokoknya," jawabku sambil menyodorkan rokok kepada Panji. Kami pun beristirahat sambil merokok dan makan siang di pos 1. Kami juga membawa nasi bungkus dari rumah. Memang disengaja agar bisa makan siang di perjalanan sebelum malam tiba. Setelah selesai makan dan istirahat beberapa saat, kami pun melanjutkan perjalanan. Terlihat papan petunjuk untuk jarak ke pos 2 sekitar 3 km. Mungkin kita akan sampai di pos 3 pada sore hari. Kami segera bergegas dengan tanah yang agak basah karena disiram air hujan mungkin di malam kemarin. Sepatu juga terasa berat karena tanah yang menempel di gerigi sepatu dan membuat kami agak lambat dalam melangkah. Terasa kabut yang dingin sudah datang menghampiri, yang juga membuat jarak pandangan mata kita berkurang. Kami terus berjalan. Di perjalanan menuju ke pos 2, rutenya ini agak mulai sedikit menanjak. Berbeda dari rute menuju pos 1 tadi yang lumayan landai. Setelah perjalanan yang lumayan menguras tenaga, kami pun sampai di pos 2. Saat itu, aku melihat jam tanganku ternyata sudah pukul 16:29. Di pos 2 ini, kami kembali beristirahat sejenak dan makan cemilan. "Ternyata capek juga ya bro," kata Iqbal sambil menghela nafas. "Iya sih, namanya juga mendaki gunung kan, ya wajarlah melelahkan," kata Ridho. "Dasar lemah kau, hahaha," kata Panji sambil tertawa meledek Iqbal. "Sialan, awas aja kalau kamu ngeluh nanti ya," kata Iqbal dengan nada geram. "Oke, kita buktikan saja nanti ya. Aku ini penunggu di gunung ini, hahaha," kata Panji dengan nada tertawa yang meledek. Dengan perkataan Panji tersebut, langsung seketika angin berhembus dari arah atas gunung menuju ke arah kami yang terasa sampai menembus jaket parasut kami. Sontak saja Ridho langsung menegur Panji. "Weh, kamu jangan bilang gitu. Kamu ada-ada saja. Jangan kamu bilang penunggu di gunung ini. Kamu gak ingat apa yang kami sudah suruh tadi? Supaya kamu jangan berkata aneh-aneh di gunung ini." "Memangnya kenapa anjir? Memangnya siapa yang punya gunung ini? Memangnya ada orang yang tinggal di sini? Gak ada kan?" kata Panji yang membuat Ridho semakin kesal. "Kamu kalau dibilangin jangan ya jangan. Jangan sampai gara-gara kamu kita menjadi dapat masalah di sini," kata Iqbal dengan nada yang marah. "Bilang aja kalau kalian penakut kan," kata Panji. "Sudahlah, jangan dibahas lagi," kata Daniel yang mendinginkan suasana. "Ya sudah, kita lanjutkan perjalanan lagi supaya nanti kita bisa membuat tenda di pos 3, jawabku sambil menenangkan mereka.
Ya sudah, senternya kalian keluarkan masing-masing ya. Kamu nggak lupa bawa senter kan Panji? Kata Ridho bertanya kepada Panji. Anjir, kok kalian nggak bilang kalau mesti bawa senter? Lah, tadi kan kamu bilang alat pendakian kamu punya di kakak kamu. Masa tidak ada senter? Gimana sih? Kata Daniel yang semakin emosi. Iya, memang lengkap. Kayaknya aku lupa masukin tadi, jawab Panji. Kamu pasti mikirnya mendaki gunung ini sama seperti mendaki bukit yang jalannya cuma di siang hari, jawabku. Ya sudah, kalau begitu kamu jalan dekat sama aku aja Panji, jawab Ridho yang menawarkan Panji untuk berjalan di sampingnya. Kami kembali berdiri dan menaikkan ransel di punggung kami. Setelah berjalan kembali, tiba-tiba kami sudah memasuki kawasan hutan yang tadinya savana yang luas karena kabut yang membuat kami tidak sadar kalau kami sudah memasuki kawasan hutan. Terdengar suara serangga-serangga hutan pun ramai berbunyi. Kami berhenti sejenak. Aku melihat jam, ternyata sudah memasuki pukul 19 malam. Oh iya, kita sudah lewat nggak tadi di gerbang memasuki hutan ini? Tanya Ridho. Harusnya sih sudah lewat dong. Kan kita sudah memasuki hutannya nih. Jawab Iqbal. Iya sih, tapi kok gak terlihat ya tadi. Pas kita jalan tadi juga ini, tiba-tiba kita udah memasuki kawasan hutan. Kita mungkin belum lewat, Cok. Ini mungkin hutan yang kecil. Mungkin jarak beberapa meter lagi kita keluar dari hutan ini, jawab Panji. Ada benernya juga sih. Ayolah jalan lagi, biar cepet kita bangun tenda nanti. Aku udah ngantuk nih, pengen cepet-cepet tidur, kata Ridho. Emang ada apa sih di gerbang hutan yang kalian maksud? Mana ada yang namanya gerbang hutan? Tanya Panji. Gerbang hutan yang dimaksud itu tempat pertama kali kita memasuki hutan di jalur pendakian ini. Tapi kita nggak lihat apa-apa kan tadi. Tiba-tiba saja kita masuk area hutan. Apa kalian nggak ada yang nyadar? Tanyaku. Apa kita benar-benar sudah lewat nih? Apa kita balik aja dulu biar mengucap salam seperti apa yang kakekmu bilang doh? Kamu gila ya mau balik? Ini sudah setengah jalan, Cok. Bentar lagi kita sampai kok di pos 3. Lagian ya, gerbang hutan yang kalian maksud itu ada di depan. Ini cuma hutan kecil, jawab Panji. Iya juga sih, kalau kita balik juga akan menyita banyak waktu. Ayo kita jalan aja lah, jawab Daniel. Kami pun berjalan kembali dan tiba-tiba terasa air menetes dari dedaunan di atas pohon, dan ternyata hujan gerimis. Kami mempercepat langkah agar segera sampai di pos 3, dan setelah berjalan terus-menerus, akhirnya kami sampai di pos 3. Di sana juga terdapat pondok yang terbuat dari kayu yang menggunakan atap dari rumput ilalang. Terlihat juga tulisan Welcome to pos 3. Hati kami pun terasa lega dan kami langsung membangun tenda di sana. Aku melihat jam menunjukkan pukul 22:08. Setelah tenda kami dibangun, kami langsung masak mie instan yang dicampur dengan telur rebus yang sudah kami rebus duluan di rumah. Kami menikmati makan malam dengan lahap karena kami juga sangat lapar setelah perjalanan yang melelahkan, ditambah dengan dinginnya Gunung Samalas. Untung saja setelah kami sampai di pos 3 ini, hujannya sudah reda. Setelah makan, kami pun melanjutkan tidur. Oh iya, di sini kami memakai 2 tenda. Satu tenda isi 3 orang, yaitu aku, Daniel, dan Iqbal. Sedangkan tenda yang satunya lagi diisi oleh Panji dan Ridho. Jadi
Malam itu kami bermalam di pos 3 dan akan melanjutkan perjalanan besok pagi.